Ada orang terkadang tidak nyaman ya Pak, bersentuhan kaki antar kaki. Kalau orang itu tidak nyaman, biasanya dilepaskan dari ikatan kita. Itu jangan kita kejar Pak. Kejar kan? Ada sampai seperti itu Pak. Takut setan ikut suara di dalamnya. Memang dalam hadis seperti itu. Cuman memahami ini kan tidak harus se ekstrim itu. Bahkan guru-guru kami itu yang seharusnya rapat itu bukan ini yang rapat itu. Masih ada ruang, terkadang sampai segini orang-orang. Susah, mau takbirnya susah gitu. Akhirnya takbirnya gini. Nah, kayak ibu-ibu takbirnya ya. Takbir laki-laki itu kan agak renggang. Kalau nggak di baina apa ini antara ujung telinga sama ujung, kadang-kadang sampai seperti itu. Terlalu ekstrim seperti itu. Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang terlalu ekstremis. Makanya di sini hancurlah itu, maka hancurlah orang-orang yang ekstremis. Kenapa? Biasanya ditolak di masyarakat umum. Rasulullah itu apa diterima oleh kalangan banyak manusia dikarenakan ekstremis beliau atau dikarenakan supelnya beliau, akhlaknya beliau? Karena akhlaknya Pak. Bahkan orang masuk Islam itu melihat beliau ini memang fleksibel orangnya. Ada tempat yang harus kita ekstrim, ada yang harus kita renggang. Ekstrim itu perkara akidah. Allah itu satu ekstrim. Ya, mau perkara nanti penafsirannya tentang ayat sifat dan apa-apa itu terserah pemikiran sendiri-sendiri. Pertanggung jawabannya ada sendiri-sendiri. Terkadang orang-orang yang ekstrem itu ujung-ujungnya nanti ikhtilaf di masyarakat. Contoh saja, kita ini terkadang juga terhanyut di dalam ikhtilaf masyarakat kita ini. Perkara yang dari dulu sampai sekarang perkara kuno. Kalau bingkainya kita itu masih bingkai ilmu itu enak. Bingkai ilmu, kalau masih bingkai ilmu itu enak. Harus saling mengerti. Kalau sudah Muhammadiyah berarti nggak kemudian dia sudah. Karena punya pemahaman sendiri. Yang sana yang pakai kurun, ya kok pakai kurun. Kadang orang pakai kurun aja. Imam Ahmad itu mengatakan kalau imamnya kunut, kalian harus angkat tangan. Jangan sok kayak orang ngalim. Beda sedikit udah mufarokoh kan. Supel aja gitu orang biasa. Sholat di sini yang ikuti peraturan takbir sini, peraturan tarjih. Kalau kita di masyarakat umum ya sudah, jangan terlalu akhirnya nanti kita jadi fitnah di masyarakat. Santai saja. Penting ada pengulon imamnya benar, rokatnya tetap ya itu juga. Perbedaan dikit-dikit gak apa-apa. Terlalu ekstrim. Melihat imamnya tersinggung, mulai ada segitunya, ada seperti itu. Ada seperti itu. Banyak. Dan saya korban gitu loh Pak. Kalau yang melihat saya itu kayak sentimen tuh, Ustaz, gak merawat sunnah. Wow, sunnah batas itu saja Pak. Banyak sunnah. Awak ini kalau pakai jenggot gak enak masalahnya. Ada yang cocok, ada yang pantas pakai jenggot, ada yang tidak. Masa perkara jika kita tak mau jadi makmum? Ustaznya enggak. Ekstremisme seperti itu. Akhirnya berbeda pendapat, berbeda
halal darahnya, boleh dibuang. Makanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, agama itu beda dengan matematika. Agama itu termasuk ilmu humaniora, ilmu sosial. Ilmu sosial itu 1 tambah 1 bisa 11. Kalau eksak 1 tambah 1 2, hitam putih. Akhirnya perkara yang furu'iyah yang semestinya di sana ada longgar itu dipahami hitam putih, benar sama salah, benar sama benar gitu. Ada yang harus, ada bagian yang harus kita pahami seperti itu, ada bagian yang tidak kita pahami seperti itu. Sholat maghrib 3 rakaat titik, sholat 5 waktu wajib titik, puasa Ramadan wajib titik, ekstrim seperti itu. Ya. Di sini juga terdapat dzam takallum wa tashaddud fil kalam. Ada celaan kepada orang-orang yang takalluf, menyusahkan diri sendiri di dalam berbicara, di dalam perkataan. Jangankan di dalam perkataan, terkadang orang-orang itu dibuat-buat untuk ngomong dan agak ketok lanangnya di gede-gede. Itu sebenarnya takalluf. Takalluf pun itu tidak boleh dalam membaca Al-Quran. Takalluf itu tidak boleh untuk baca Al-Quran. Contoh bagaimana, banyak sekali, dan panjenengan senang semuanya sekarang. Panjenengan kalau lihat kori-kori muda kita yang ada di YouTube itu, rata-rata takalluf semuanya. Kalau didengar sama orang-orang yang betul-betul ahli, kayak Dr. Aiman, lagu-lagu yang mendayu-dayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baca Quran mudah-mudahan. Senang memang menjelaskan, senang karena bagus suaranya. Tapi secara qiraah itu takalluf. Kami dulu kalau takdim di Kudus itu pakai gitu, dari budaya namanya ya orang itu biasa ya bocor. Penting karena tajwidnya, matanya kena, para ahli hukumnya kena. Beliau kayak gitu, nggak harus terlalu. Maka panjenengan jangan minder nggak bisa pakai lagu gitu. Yang penting tajwidnya benar, ya hurufnya jelas, makhrajnya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah enggak usah pakai ditekan-tekan untuk mengikuti sekarang. Sekarang itu kalau kita pada tafsir, tanya aja bagaimana ya kayak kira-kira di YouTube, takalluf, memaksakan. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kita bangga dengan yang bisa baca Al-Quran dengan lagu itu. Saya juga nggak terlalu bangga, cuma dikasih keuntungan gede aja sih, bisa ada agak banyak lagunya gitu. Cuma terkadang mau pakai lagu seperti itu di masyarakat nggak cocok. Ada Sika, ada Jiharka, ada Nahawan. Kami dulu belajar. Iya, MTQ Pak. Kalau di Gontor dulu JMQ, Jamiatul Qura. Jadi komunitas kori-kori itu yang kerjanya azan, baca Quran sebelum azan, baca Quran setelah maghrib, seperti itu. Pakai speaker di masjid di menara. Cuma kami dulu paling kerujukannya kalau nggak saya sudes, saya komedi. Oh sekarang kan banyak sekali. Dan itu ditiru sama kita orang Indonesia.
Panjenengan lihat saja di di pelatih di takdim takdir terkadang pakai lagu seperti itu dihabisi terus sama dokter Al-Quran. Saya lihat malu-maluin sampai matanya kita terlalu memberatkan diri. Biasa saja. Memang anak zaman sekarang yang muda-muda ini pengennya uangnya dulu gitu loh. Sama, saya juga dulu seperti itu ketika masih umur 26, 27 Imam Media Sakinah itu terkadang kalau wakilah saya bagi uang, mau cucu semuanya orang. Waduh masih seperti itu. Sekarang sudah mulai seperti ini, wahai sendiri kan. Nangis apalagi kalau Senin Kamis wahai buko. Rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua idza jaa nasrullah selesai. Oh sama lagi. Oh dulu maghrib itu pakai alisro, pakai ini. Subuh itu saya pakai aroma, saya bagi dua. Oh kami cucu semuanya. Saya tua itu karena yang tua mas. Sampai bahiku sampai gemeter gitu. Takaluf itu namanya, terlalu tasdid, terlalu ekstremis di dalam melakukan sesuatu, walaupun ketaatan. Ada juga ketika kita makan pakai tangan kanan, tangan kita kan kotor. Mau minum itu gimana? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kalau kami dulu diajar sama yang ada satu, pegang tangan kiri, sentuhkan tangan kanan, pakai ujung minum. Tapi ada yang bilang melucuti sunnah, ada deh. Salah nih, karena seperti itu loh. Simple aja, nanti masih terkena kanan kan, pegang ini, pakai ini, biar tetap tangan kanan. Masih kena hadisnya, Pak Ina Syaitan yang perlu bishimali, wa yasrabu bishimali. Setan itu minum dengan tangan kiri dan makan tangan kiri. Kita kan makan minum pakai dua tangan gitu. Jadi setan antara gitu. Yang penting masih terkena. Tapi seperti simple saja. Yang enteng. Kandungan yang terakhir itu adalah asyiddah layati bifal. Yang namanya ekstremis itu tidak bakalan datang dengan tidak mendatangkan dengan kebaikan. Ngapunten, terkadang dai juga terlalu memaksakan kepada para jamaah tentang perkara sunnah. Sunnah itu setiap kita ini kan sudah kami pernah bilang, modifikasi Allah itu kemampuan masing-masing di dalam beribadah sunnah. Ada yang kuat untuk sedekah, memang kan orang kaya gitu. Kalau orang nggak punya itu mau sedekah apa yang bersedekahnya? Dari mau infak apa? Makanya biasanya sekedar bantu tenaga. Terkadang ada, walaupun sunnah, kalau sunnah itu tetap diwajibkan. Ya mana sunnah yang sunnah, Pak, jangan diwajibkan. Makanya karena ayatnya itu, jangan engkau itu mengharamkan apa yang ahallallahu laka, yang telah dihalalkan Allah. Termasuk dari tahlilul haram atau apa yang tahrimul halal. Itu perbuatannya paling kriminal itu. Menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, menghalalkan yang halal. Hati-hati. Asyiddah yang diberi. Terkadang juga terlalu keras itu tidak mendatangkan kebaikan. Contoh saja, di dalam menasihati orang, kita nasihati orang itu kan harus ada caranya. Kalau kita terlalu keras ekstrim, itu masuk gak di hati orang? Yang ada mantel, Pak. Ada perlakuan anak perempuan dan anak laki-laki itu beda juga. Anak perempuan itu dinasihati bagaimana caranya? Jangan depan orang banyak. Ajak di kamar, tadi gini, jangan intimidasi, caranya seperti itu. Itu anak dan yang ujung. Sampai nasihati istri, bentak-bentak, batar-batar Yuda. Itu
yang baik, perkataan yang baik, tapi disampaikan dengan cara yang keras pun dia nggak bakal bisa diterima, nggak bakal bisa diterima. Hati-hati. Makanya di sini asyiddah itu relatif di khair. Yang namanya ekstremis itu nggak bakal datang dengan kebaikan. Apapun itu.